Halo teman-teman, ketemu lagi dalam belajar masak. Kali ini gue kepengen bikin seblak basah ala Bandung. Bahan-bahannya yang pertama ini kalian butuh kerupuk. Di sini gue pakai jenis kerupuk bawang. Nanti dia bakalan gue rendam sama air hangat. Untuk bumbu-bumbunya di sini gue pakai cabai merah keriting. Kalau teman-teman mau dikasih cabai rawit juga boleh. Lalu ada bawang putih, di sini gue pakai sekitar 4 siung. Ini ada bawang merah juga sekitar 8 sampai 10. Lalu ada kemiri. Lalu yang paling penting ini adalah kencur. Di sini gue pakai sekitar 4 ruas biar rasanya lebih medok lagi. Kalau untuk isiannya di sini kebetulan gue punya filet ayam, ini yang bagian dada. Terus ada bakso juga. Sama di sini juga udah gue siapin 1 butir telur ayam. Terus untuk bumbu tambahannya di sini ada cabai merah besar. Lalu ada bawang merah, ini bakalan gue bikinin bawang merah goreng. Sama ada daun bawang. Terus nggak lupa juga di sini ada kaldu ayam. Tapi kalau teman-teman nggak ada, pakai air matang juga boleh. Untuk mempersingkat durasi, jadi di sini bumbunya sudah gue giling halus. Terus bawang merah juga sudah digoreng, lalu si kerupuk juga sudah mulai mekar karena direndam sama air panas. Kali ini gue sengaja direndam doang karena waktu itu gue pernah coba direbus tapi jadinya kerupuknya terlalu lengket gitu. Persiapannya udah selesai, sekarang kita lanjut ke cara memasaknya. Yang pertama seperti biasa, kalian panasi dulu wajan, lalu masukin minyak. Kalau minyaknya sudah mulai panas, masukin bumbunya. Ini bumbunya bakalan ditumis sampai dia mengeluarkan aroma gitu ya guys. Supaya nggak terlalu kering, di sini mau gue tambahin sama sedikit air. Ini gue tuang di wadah bekas bumbu aja, biar bumbunya nggak banyak terbuang gitu. Gilingan, ini perpaduan antara wangi kencur dan bawang-bawangan ya sama kemiri. Ini sedap banget. Berikutnya ini mau gue masukin isiannya. Yang pertama ini giliran si ayam dulu. Kalau ayamnya sudah setengah matang, berikutnya baru gue mau masukin si bakso. Nah ini sebenarnya isiannya bebas aja sih, tergantung apa yang teman-teman suka dan apa yang teman-teman punya. Misalnya kalian mau pakai seafood itu juga bisa, atau kalian misalnya mau pakai daging atau tetelan sapi gitu itu juga boleh. Atau misalnya teman-teman yang mau pakai ceker ayam atau kerupuk kulit gitu ya, itu bisa juga. Berikutnya di sini mau gue masukin si irisan cabai. Ini gue pakai cabai merah besar. Tapi kalau misalnya teman-teman yang kuat pedes ya pakai cabai rawit juga boleh. Sengaja gue masukin di tengah-tengah proses supaya dia nggak terlalu kematangan gitu, agar dia nggak cepat hancur. Lanjut, abis itu bakalan gue tuang kaldunya. Ini gue pakai kaldu ayam, kurang lebih sekitar 300 ml gitu ya. Ini gue dapet dengan cara merebus tulang-tulang ayam gitu. Nah, tapi karena ini gue mau bikin sekitar 2-3 porsi, karena kaldunya terlalu sedikit gitu ya untuk kuahnya, dia bakalan gue tambahin lagi sama air matang sekitar 200-300 ml lagi. Jadi total kuahnya itu sekitar setengah literan lah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih banyak atau lebih sedikit, itu sih terserah kalian aja. Sekarang waktunya kita masukin si kerupuk-kerupuk. Kerupuk-kerupuk ini kayak yang tadi gue bilang di awal, dia sengaja cuma gue rendam sama air hangat. Soalnya gue pernah dulu ketika ngerebus jadinya terlalu lengket dan terlalu lembek. Karena ini seblak basah dan dia akan dimasak bareng sama kuah yang mendidih gitu ya. Kalau kita rendam aja dia jadinya nggak terlalu cepet hancur. Untuk tampilan yang berbeda, ini telurnya sengaja nggak gue masukin di awal gitu ya. Jadi ini bakalan gue kocok aja. Setelah kuahnya mendidih, dia bakalan dituang. Terus nanti kalau sudah mulai mengeras, baru telurnya kita aduk. Untuk bumbu tambahannya di sini standar aja sih. Gue cuma pakai garam, lalu gula dan penyedap rasa ayam. Ini takarannya sih sesuai selera teman-teman aja. Gua nggak berani untuk patokin sekian-sekian karena selera kita masing-masing kan berbeda. Ada yang suka asin, ada yang nggak suka asin, dan seterusnya.
Kali ini supaya lebih gurih lagi, dia bakalan gue tambahin sama sedikit kecap asin. Nah kalau teman-teman yang kepengen juga bisa ditambahin sama kecap ikan, tapi kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa, it's up to you. Berikutnya ini potongan daun bawang baru mau gue masukin. Dan ini gue nggak pakai lama sih karena kuahnya juga sudah mendidih. Jadi begitu dimasukin langsung gue matiin aja apinya. Tapi tergantung selera teman-teman lagi. Kalau misalnya teman-teman suka daun bawangnya yang matang, itu berarti bisa dimasukin di tahap lebih awal. Untuk teman-teman yang kepengen kuahnya lebih merah lagi, teman-teman bisa tambahin sama cabai bubuk. Tapi kalau untuk gua sendiri sih segini aja juga sudah cukup merah. Sekarang kita masuk ke tahap finishing. Nah di sini sudah gua sediain jeruk nipisnya. Dia bakalan gue peres dan gue kucurin aja di atas mangkok. Ini juga gue sengaja masukin di tahapan akhir karena kalau air jeruknya ikut termasak, gue takut dia jadi pahit gitu rasanya. Habis itu tinggal dihias aja dengan apa aja yang kalian punya gitu ya. Ini tinggal gue pakein sama irisan jeruk nipis, lalu gue taburin lagi cabai merah iris, sama ini daun bawangnya juga yang masih ada gue jadikan garnish. Lalu yang terakhir bakalan gue tambahin sama bawang merah gorengnya. Gimana? Gak susah kan cara bikinnya? Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, ayo klik tombol merah di bawah ya, supaya kita bisa belajar masak sama-sama. Sampai ketemu lagi.